Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yosua pasalnya yang kelima. Yosua pasalnya yang kelima. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya, maksud saya Yosua pasal 3 ayat pertama sampai kelima. Kemudian ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Yosua pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kemudian ayat 15. 1, 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat pada imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat dulu ayat 5. Sebentar, ayat 15. Mari kita baca ini bersama-sama. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya percaya saudara, 2 jam lagi firman Tuhan ini tergenapi. Ada perbuatan ajaib saudara akan lihat. Saudara, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus disampaikan? Setelah kita berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan firman ini. Saudara, besok aku akan melakukan perbuatan yang ajaib. Tepat kita akan meninggalkan akhir 2022. Besok adalah masa yang baru dalam hidupmu. Besok adalah saudara wonderful miracle. Besok adalah sejak engkau menginjakkan kakimu di langkah pertama, engkau akan lihat keajaiban tangan Tuhan akan menyertai hidupmu dan hidupku. Yang Tuhan minta kepada kita hari ini, mari kita lihat apa yang terjadi. Musim apa? Kenapa kita katakan ini new season? Ini musim yang baru. Kenapa saudara? Alkitab mengatakan di dalam ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudara, mulai besok musim kita akan berganti. Musim kita akan masuk dalam yang namanya musim tuaian. Ini adalah waktunya musim panas. Saudara, musim gugur kehidupan sudah berakhir. Musim semi sudah berakhir. Inilah waktunya saya dan saudara masuk dalam tuaian yang besar. Ini bukan musim tuaian biasa. Ini adalah dimensi yang baru. Karena engkau akan menuai di masa kelaparan. Di masa yang tidak biasa. Ini bukan tuaian secara saudara global. Tetapi ini saudara, di saat kelaparan merajalela, disitulah Tuhan akan berbuat perbedaan antara hidupku dan hidupmu. Antara saudara orang yang ada di luar sana, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak. Hari ini saya berdoa, ini bukan musim untuk semua global akan mengalami musim tuaian. Tidak, sekali lagi tidak. Ini adalah musim di mana saudara pada musim menuai, Tuhan meminta kepada saya dan saudara untuk menyeberang. Kenapa? Karena pada saat itu inilah yang terjadi. Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke 1, kemudian ayatnya yang ke-12 dan 13. Maka timbullah kelaparan di negeri itu,
Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kemudian ayatnya yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, di saat musim kelaparan, Ishak menuai. Di saat semua lagi chaos, Ishak menuai. Inilah yang saya katakan, ada sebuah perbedaan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, Alkitab berkata, ini kelaparan, ini musim yang sangat sulit. Oh saudara, bagi orang yang tidak mencari Tuhan. Tapi Tuhan janji bagi saya dan saudara. Alkitab mengatakan, ada seorang Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat berikutnya 14. Ia mempunyai kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, setelah dia gali sumur, akulah Allah ayah Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ayat 25. Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, pesan Tuhan di hari di mana Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib, minta kepada kita, yang pertama kita harus lakukan, terus mendirikan mesbah. Terus mendirikan mesbah. Ini sangat penting saudara. Memasuki tahun yang baru, terus mendirikan mesbah. Alkitab berkata, Yosua bangun pagi-pagi. Saudara ya, di dalam firman Tuhan dikatakan Yosua bangun pagi-pagi. Apa yang harus kita lakukan di 2023? Bangun pagi-pagi, dirikan mesbah. Bilang kiri kanan, bangun pagi-pagi, dirikan mesbah. Kamu akan lihat sesuatu yang besar. Akan Tuhan nyatakan. Tuhan kembali, saudara ingat. Ini bukan pertama kali Tuhan buat perbedaan. Ada generasi Yusuf. Di saat satu dunia kelaparan, Yusuf berkelimpahan. Yusuf memelihara sanak saudaranya. Sanak saudaranya mendapatkan divine. Mendapatkan koneksi. Mendapatkan berkat. Kenapa? Karena ada satu orang bernama Yusuf yang hidup takut akan Allah. Ada satu orang, kalau saya dan saudara hidup benar di hadapan Tuhan, maka engkau akan melihat anak keluargamu akan mengalami hal yang sama. Mereka akan mendapatkan berkat dari kehidupan saya dan saudara. Jangan dibolak-balik. Kemudian ia bilang apa? Ia memasang kemahnya di situ. Di tempat mesbah, Ishak tinggal di situ. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Keluarga, kemah mau apa? Tempat tinggal. Suami, istri, anak-anak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Suami, istri, inilah yang dinamakan dengan roh doa. Kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau firmanku tinggal dalam kamu, aku tinggallah di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ishak tidak memasang kemahnya di mana-mana, tetapi Ishak memasang kemahnya di tempat mesbah ada. Keluarga kita harus kita bawa untuk hidup dari hadirat Tuhan. Roh doa lah yang kuat yang akan membuat kita bisa memasuki pintu gerbang 2023 dan menikmati semua apa yang Tuhan janjikan di depan. Ingat Tuhan berjanji kepada kita kemarin, hai Bani Sion, bersorak-soraklah, bersukacitalah, sebab aku akan memberikan hujan awal dan hujan awal, hujan akhir, ya, pada akhir musim. Ada double hujan untuk tuaian yang banyak, tidak cukup satu hujan. Harus ada hujan pada akhir. Hari ini ya saudara, kita alami hujan pada akhir. Dan ketika kita masuki hari pertama, kita alami hujan pada awal.
Itulah yang akan membuat Sion tempat-tempat pemerasan, kelimpahan gandum, tempat-tempat pengirikan, kelimpahan anggur. Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Alkitab bilang, aku akan mengusir semua belalang pelahap, pindahan, pelompat, pengerit. Apa yang pernah hilang dalam hidupmu akan kembali, kata firman Tuhan. Hari ini saudara, mohon maaf suara saya mengalami sakit dari malam sampai pagi. Saudara, dan puji Tuhan, kemurahan Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Pagi-pagi saya bangkit dan saya berkata, this is new season. Segala apa yang direncanakan iblis itu memiliki batas akhir. Dan batas akhirnya hari ini. Batas akhirnya hari ini. Di saat doa naik di hadapan Tuhan, pekerjaan iblis harus berhenti. Di saat roh doa bergerak dengan kuat, pekerjaan iblis harus hancur. Itu janji Tuhan. Dan kita harus percaya akan janji Tuhan. Lebih dari fakta yang ada, lebih dari fenomena yang ada. Ada firman. Itulah sebabnya Yesua, kenapa dia mendapatkan kekuatan? Roh doa. Ishak pasang kemahnya tidak jauh dari Mesbah. Ia memasang kemahnya di situ. Di mana tempat Mesbah ada? Saudara, hari ini kemudian Alkitab bilang hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara tahu, air keluar dari tempat hadirat Tuhan. Sumur bicara pekerjaan. Jangan dibolak-balik. Tuhan dulu baru sumur. Mesbah dulu baru sumur. Bukan gali sumur baru mesbah. Salah. Tuhan nomor 1. Baru pekerjaan. Bilang kiri kanan, Tuhan nomor 1. Baru pekerjaan. Amin. Jadikan Tuhan prioritas pertama, yang terutama, saudara, yang paling awal, yang paling alfa dalam hidup kita. Kita tidak hanya mengejar apa yang namanya yang ilahi atau berkatnya, tapi kita mengejar pribadi Tuhan itu sendiri. Kristus itu sendiri, itu yang harus kita kejar. Saudara lihat perbedaannya, Yusuf dibedakan, saudara, Ishak dibedakan. Saya dan saudara akan dibedakan. Asalkan kita bersandar kepada apa? Hadirat Tuhan. Makanya hari-hari ini di musim tuaian ini, Tuhan berkata, aku akan menjawab. Kenapa menjawab? Karena ada yang berdoa. Kita berdoa. Ketika roh doa turun, tercurahlah Roh Kudus. Ketika roh doa ada, maka pintu-pintu Petrus, tiba-tiba gerbang-gerbang yang tertutup terbuka. Apa yang membuat saya dan saudara bisa masuk dalam gerbang? Gerbang kebebasan. Gerbang di mana hadirat Tuhan ada. Hanya roh doa. Tidak mungkin tanpa doa. Saya tidak mengajari jemaat untuk instan. Ada banyak orang percaya kuasa doa, tapi mau panggil berdoa, malas. Makanya Tuhan bilang pada waktu musim panas, belajarlah dari semut. Semut itu selalu mengumpulkan hasil. Saudara, hari-hari ini semua roh kemalasan harus tersingkir. Tinggalkan. Bilang kiri kanan saudara, tinggalkan. So boleh Jo. Saudara, ketika saya lihat, saya merasa bahwa ada sebuah peningkatan penyelarasan frekuensi roh doa dalam jemaat. Jemaat semakin bergairah. Kita semua jemaat Tuhan, kepalanya adalah Kristus. Kita semakin bergairah di dalam doa. Saya mulai merasakan, kenapa saya lihat walaupun saudara ya, kemarin ketika kita gelar doa 24 jam, kita berganti-gantian. Pada jam 3:30 pagi, frekuensi mulai menurun. Untung Pak Gembala masuk. Dan ketika Pak Gembala angkat, haleluya, semuanya tidur. Kau Pak Gembala angkat, aman dan sejahtera. Yang lain bilang, aduh lebeta sono kata. Karena aman dan sejahtera. Saudara ya, jadi tidak putus. Saya berpikir, aduh mau putus di setengah ampa ini dia. Kalau saudara bilang kata non stop toh.
Ya, karena waktu Yesus berdoa semalam-malaman, ya kan, Yesus berdoa dari malam, dari siang sampai DP esok. 12 jam Yesus berdoa sendiri. Orang banyak orang. Pagi-pagi Yesus dipenuhi dengan tenaga dan kuasa. Dia pilih 12 murid. Dia saudara hembuskan Roh Kudus dan dia bilang, pergilah, sembuhkanlah yang sakit, usir setan-setan, usir semua kelemahan, tahirkan yang kusta, bangkitkan yang mati. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Kenapa? Khusus satu malang ada tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya melihat begitu Pak Gembala bilang begini, kita percaya ada mujizat. Ya, ibu, ada satu ibu Karen, turun cepat-cepat koma. Amin. Saudara, kita kaget. Karena apa? Cuma sampai di amin. Saudara tahu suara. Ya, saudara, sudah terhilang dalam hadirat Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara mau lihat, saya bilang sebenarnya ini isi di kaleidoskop. Kita akan melihat rekamannya kembali di sorga nanti. Ya, semua yang kekal tidak akan pernah hilang. Kita akan melihat bagaimana ribuan jam kita berjalan bersama. Ya saudara, ribuan menit kita doa bersama dan kita tertidur bersama. Tapi kita tidak merasa bersalah karena Petrus, Yakobus, Yohanes pun tertidur. Ya kan? Iya toh, kita tertidur bersama dan kita bangun. Tiba-tiba saudara, Pak Gembala korek di kaki Pak Mesya, so boleh. Saudara, saya bilang masih 1 jam. Kita bilang, Mesya tidur ulang, masih 1 jam. Pak Gembala saudara sendiri, begitu korek kedua kali, ya kita sudah mampu berbuat apa-apa. Jadi bangun, saudara menyembah Tuhan. Pak Gembala pe angka lagu, glory, glory, haleluya. Nyata bangun, berapa lama tak ambil maikung kita bilang, glory, glory, haleluya. Semua langsung bangun. Wah, kalau nyak begitu nyak mau bangun dorang. Ya, glory, glory, haleluya. Ya saudara, supaya bangunlah, maka bangunlah. Kenapa saudara? Ini sangat penting. Roh doa lah yang membawa kita masuk. Roh doa lah yang menguatkan kita. Kita bersiap bukan nanti perang. Kita sudah bersiap dari hari ini. Kita tidak akan pernah takut. Apa yang ada di depan mata Yosua tidak pernah takut. Yosua tahu ketika dia pernah memasuki tanah Kanaan, di sana ada raksasa-raksasa, Ahiman, Sesai, Talmai, segala rupa raksasa lebih banyak daripada Goliat. Ya saudara, bahkan Israel bilang, saudara tinggi mereka sampai di mana? Ulangan 1, yuk kita lihat. Ulangan pasal 1, sebentar saya lihat. Ayatnya yang ke-28. Ayat 27-28. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Ayat 28. Kemana pula kita maju? Saudara-saudara telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Saudara, yang mereka lihat kubu-kubu kata sampai di langit. Tapi Alkitab berkata, senjata yang kita miliki sanggup mematahkan setiap kubu-kubu, merobohkan benteng-benteng, meruntuhkan setiap kuasa-kuasa. Kenapa? Itulah senjata doa. Tidak peduli sekuat apa tembok Yeriko yang bisa berbaris, tebalnya 12 tempat berbaris sampai Rahab bangun rumah di situ. Tebal ini, bukan panjang, tebal. Saudara, belum pernah ada orang bangun tembok setebal itu. 6 meter luar, ya 3 meter dalam. 9 meter cuma tebal. Saudara, sampai orang bisa bangun rumah 2 susule. Itu kan Pak, itu 2 pengintai menginap di atas. Tetapi Alkitab mengatakan,
ketika ada orang-orang yang mengikuti taat pada firman, dan hari itu mereka bersorak-sorai, mereka menaikkan pujian, tiba-tiba boom, tembok sebesar apapun runtuh. Itulah sebabnya saya berdoa di 2023 saya dan saudara memiliki frekuensi yang sama. Bukan hanya si A yang berdoa, bukan hanya si B yang berdoa, tapi si G, si Dina, ya, si Doni, ya, semua yang huruf dari D berdoa semua. Kenapa? Ada kekuatan ketika kita doa sama-sama. Kita akan lihat, kita akan sama-sama alami, nikmati, dan saksikan. Inilah musim tuaian yang belum pernah kita lihat, akan kita lihat. Inilah musim di mana sekali Petrus berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Saudara lihat kekuatan roh doa. Elia naik, dia minta hujan dengan doa. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tiba-tiba ada awan sebesar telapak tangan. Dan tiba-tiba dia dapat kekuatan 3 kali lipat atau 7 kali lipat. Kenapa? Tiba-tiba dia bisa lebih cepat daripada Ahab. Ahab naik kuda, dia lewat akang. Kekuatan dari mana itu? Itulah namanya kekuatan doa. Dia baru selesai berdoa, dia naik ke gunung dan berdoa, dia puasa. Ahab so pakai 12 ekor kuda. Saudara, di 2023 jangan pernah andalkan kekuatanmu. Jangan pernah andalkan kekuatan kuda. Kekuatan kuda ada batasnya. Kekuatan manusia ada batasnya. Kuda, makanya kecepatan hari-hari ini digunakan dengan apa? Tenaga kuda, betul? Horsepower. Mesin-mesin diukur dengan HP. Saudara, bukan handphone. Horsepower, betul toh? Mesin-mesin pabrik, mesin-mesin kapal, itu diukur dengan horsepower. Makanya Ahab naik kuda. Kalau kuda raja-raja paling kurang 6 atau 12. Dia naik kuda, tapi saudara tahu, dia ketinggalan. Shhh. Tiba-tiba Elia lihat. Saudara, untuk sesuatu, inilah namanya dimensi ilahi. Inilah yang namanya percepatan. Kita bilang new dimension. Dimensi apa? Dimensi ilahi. Kita lebih cepat, kita lebih kuat, kita lebih dulu sampai. Kenapa saudara? Karena doa. Ada begitu banyak orang bekerja keras tapi tanpa doa bisa berhasil, tetapi entah kenapa seperti ditaruh di pundi-pundi berlobang. Banyak doi masuk, banyak doi keluar. Pernahkah kita mengalaminya? Kita membanting tulang, tetapi tanpa doa. Kita alami banyak yang masuk, tapi banyak juga kerugian. Kenapa? Karena kita lakukan tanpa doa. Hari-hari ini saudara, roh doa lah yang akan menentukan. Saya berharap kita bangkit 2 kali lebih kuat di dalam doa. Kemarin kapasitas kita mulai diperbesar. Kita mulai dapat ukur. Ternyata masuk ke jam 24. Saudara, serasa-rasa, saudara, tubuh ini sudah mau dipecahkan. Betul? Ya, stamina ini sudah mulai menurun. Itu menandakan kita sedang seorang ularagawan sedang berjuang. Itu menandakan stamina kekuatan kita, saudara, baru terbangun sampai di situ. Itu menandakan otot-otot rohani kita belum seperti apa yang Tuhan mau. Tapi sudah oke. Tapi sudah oke. Ya, pada jam ke-23 kita lihat, pada jam ke-20 yang lain mulai sadiki agak nih jam. Rasa-rasa mau diputar. Kapan ini mau berakhir? Kenapa? Kedagingan mulai diremukkan. Sudah mulai tidak tahan. Itu menandakan daging kita mulai apa saudara? Mau berontak. Tetapi kenapa kita? Roh yang menuntun kita. Amin. Kita di stretch. Kita dilatih. Kita dibangun. Kita ditarik. Wadah kita diperbesar.
Dari wadah buli-buli menjadi wadah lumbung. Kalau wadah buli-buli hanya bisa tampung sedikit. Paling banyak minyak, paling banyak air. Dari wadah buli-buli kita di stretch jadi wadah tempayan. Dari wadah tempayan kita di stretch menjadi wadah lumbung yang bisa menampung dan mengaliri semakin banyak orang. Itulah sebabnya kita dipersiapkan. Tuhan tarik kita, nak tarik rohmu, matikan dagingmu. Hanya di dalam apa? Doa. Amin. Haleluya. Kita berjuang di dalam doa. Dan Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. Amin. Mau maju dalam doa? Amin. Saudara, saya kalau mau menyaksikan betapa baik ada anak yang sekian lama pergi, tiba-tiba kemarin kembali. Saudara, ada orang yang tanahnya di jauh sana tetapi berhasil terjual. Ada orang, saudara, yang dapat berkat, bahkan orang yang mengikuti live streaming. Saya sudah minta izin, namanya Ibu Ida. Beberapa kali ada jemaat yang menginap di sana. Apartemen mereka mau disita. Ibu Vita, Ibu Nina, beberapa orang sudah menginap. Dan mereka mengikuti doa Daniel 21 hari, 40 hari. Kemarin dia telepon saya pas acara pelepasan Pak Stevi. Dan dia bilang, Bu, terjadi mujizat. Saya dapat uang untuk melunasi apartemen. Saya dapat pengurangan dari bank. Saya bisa melunasi semua hutang saya. Beri tepuk tangan kepada Allah kita. Dan doakan, Bu, rencananya, mungkin mereka nonton ini, rencananya kami akan menjual aset kami. Untuk apa, Bu? Untuk pindah ke Bitung. Karena mereka saudaranya Ibu Iren di tempat ini. Ya, saya bilang buat apa Ibu pindah ke Bitung? Kita mau suka gereja di Kiev. Di Jakarta orang gak bebas. Tetapi di Kiev ada DP doa. Doa berjam-jam. Doa 12 jam. Kapan orang kasih yang mau begitu? Ini orang jauh. Bilang kiri kanan, welcome orang dekat. Ya saudara, saya melihat sebelum tutup tahun, orang-orang yang mengikuti bahkan dengan dari jauh, tapi masuk ke dalam, alami mujizat. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Perkataan firman tidak hanya retorika, tapi perkataan firman adalah realita. Mengandung kuasa, mengandung janji Tuhan. Siapa yang percaya, Alkitab berkata tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan tolong. Hari ini saudara, ini yang pertama. Biarlah kita mengetahui ini dimensi yang baru, musim yang baru, musim panas, di mana Israel di bawah, dikatakan tadi Yosua 3 ayat 15. Yosua 3 ayat 15, mari kita lihat. Ini musim menuai. Inilah yang namanya new season, new dimension. Kita akan lihat tuaian jiwa-jiwa yang belum pernah kita lihat. Anak laki-laki, anak perempuan akan digendong datang dari jauh. Sion, bangsa-bangsa akan datang ke Sion. Mereka akan rindu akan hadirat Tuhan. Kita akan lihat dalam waktu satu hari, saudara, satu bangsa akan diperanakan. Kita akan lihat tuaian yang lebih besar daripada 2022. Kita akan lihat jiwa-jiwa besar, kecil, tua, muda akan datang kepada Tuhan. Kita akan lihat keluargamu akan datang dan mencari Tuhan. Kita akan lihat di 2023, saudara, itulah wonderful miracle, itulah keajaiban ketika roh doa sedang bekerja. Hari ini Alkitab bilang, segera para pengangkut itu sampai ke sungai Yordan. Para imam pengangkut tabut itu mencelupkannya, kakinya ke dalam air di tepi sungai. Sungai itu
sampai meluap. Jadi mereka saudara, sungai itu sepanjang tepinya. Jadi saudara, sebak itu artinya apa? Kering. Jadi itu dia ke kiri dan ke kanan, dia pergi. Saudara, mereka berjalan, tiba-tiba pintu terbuka. Tapi ada dimensi yang namanya dimensi iman. Kalau kita ingin new dimension, Tuhan bilang apa? Para imam harus celupkan kaki dulu. Kalau zaman Musa air dulu kering, baru mereka jalan. Zaman Yosua tidak. Tuhan bikin apa? Injak dulu, baru terbelah. Zaman Musa kering dulu, baru lewat. Zaman Yosua tidak. Langkah iman menentukan, tindakan iman menentukan, jalan-jalan sesuai jalan iman sangat menentukan. Ketika engkau percaya, itulah iman. Tapi engkau harus bertindak. Engkau punya iman pada firman, cari firman. Engkau punya iman beribadah, pergi beribadah dang. Itu namanya tindakan iman. Engkau punya iman dan percaya bahwa pertobatan, bertobat dang. Engkau punya iman, kalau tinggalkan dosa, tinggalkan dang itu dosa. Jangan baminung terus. Bagaimana ini? Kita perlu bertindak dalam iman. Dan kita akan lihat mujizat. Kita akan lihat pertolongan Tuhan. Saudara, yang kedua, hati-hati dengan kaki kita. Ketika kaki para imam, di dalam kakimu ada kuasa. Kaki para imam, sesudah para pengangkut tabut itu menginjakkan kaki. Saudara, inilah kaki-kaki yang menginjak ular dan kalajengking. Inilah mereka sedang usung apa? Hadirat Tuhan. Mereka sedang bawa tabut. Firman akan membuka jalan kita. Firman, saudara, akan membuka jalan kita. Tapi ingat, kaki kita jangan melangkah ke tempat yang salah. Stop ke papap. Kalau ada, saya yakin jemaat Sunda ada. Stop badis kotana. Ya saudara, ini kaki berjalan mendahului, melangkah ke rumah Allah. Karena kaki ini akan membuat apa yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Jangan melangkah keluar. Ini waktunya musim menuai. Helena, Omi, dan Ruth pulang ke Bethlehem. Tadinya ada di tanah Moab, tapi melangkah pulang kembali pada Tuhan. Anak bungsu dari kandang babi kembali pulang. Kaki itulah yang akan membuat mujizat terjadi. Saya berdoa, saudara, jangan langkahkan kaki di tempat-tempat yang tidak wajar. Di tempat yang tidak ada roh Tuhan. Kata firman Allah, ini waktunya. Mungkin orang bilang, orang sudah terlalu berlebihan. Memang. Karena orang hanya diberi extra time. Zaman anugerah. Namanya cuma perpanjangan. Pak Vero tuh udah pernah terangkan. Nggak mungkin diperpanjang seperti masa yang dulu. So bukan pintu yang dibuka. Ada pintu anugerah. So kata jendela. Ini cuma extra time. Kenapa kita harus sangat sungguh-sungguh? Sudah tidak boleh main-main. Ini cuma extra time, saudara. Ini cuma anugerah. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Yang mau bertobat sungguh-sungguh. So tidak boleh lagi zaman yang dahulu. Bawa foto seksi-seksi. So boleh bertobat. Ada jemaat tanya, bu, kalau rambut pirang boleh? Boleh, kita mau suruh menyanyi. Kita lihat di 2022 ini. Kita pikir utusan dari Singapura. Karena ada jemaat tuh pulang dari Singapura, Chunyang. Kita lihat begini. Ya, tak kira ini apa? Ini Chunyang petanta-tanta. Ya saudara, nanti yang pirang-pirang mau membawa pujian.
Saudara, Tuhan melihat hati kita. Hidup kita adalah surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Jadikan hidup kita berkat. Saya berdoa saudara, kaki kita kenapa? Di dalam nama Yesus Kristus, saya mengatakan mimpi ini benar. Saya pernah bermimpi saudara, bahwa di satu masa ada orang-orang yang memburu kita, itu masa kesusahan. Tapi kita dipelihara oleh Tuhan. Ada 2 orang yang tinggi besar tapi tidak berbicara, dengan jubah sampai di kaki, melindungi kita kemana kita pergi. Ya, saudara, saya pernah menceritakan ini kepada guru pengerja. Dan tiba-tiba saya mendengar mereka berbicara begini. Soalnya, dorang susah, orang mau dapa. Karena pada orang pejempol kaki kanan ada tanda. Kok kita lihat, betul. Ada tanda darah sama dengan kuteks. Kenapa saya saksikan ini saudara? Karena saya berpikir lalu, cuma mimpi. Tapi ketika saudara satu kali, saya melihat firman Tuhan, ada tanda darah kote ini. Imamat 8 ayat 23-24. Coba kita lihat sejenak. Yuk kita baca. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan. Ayat 24. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah selebihnya. Imamat 14 ayat 14. Saya ambil 3 ayat. Ada kurang lebih 6 ayat atau 8 saudara ya. Tapi saya ambil 3 saja. Mari kita lihat. Imam harus mengambil sedikit dari tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan. Ternyata ada di ayat firman. Makanya saya sampaikan kepada saudara, kaki inilah yang akan menginjak ular dan kalajengking. Kaki yang ditahirkan, kaki yang dikuduskan. Kaki inilah ketika sesudah kaki para imam menginjakkan kaki di sungai Yordan, sungai itu terbelah. Hati-hati melangkahkan kaki di 2023. Jangan melangkah di jalan yang keliru. Jangan melangkah menurut pandangan kita sendiri. Senantiasa bertanyalah pada Tuhan. Saudara ingat, Hele Daud ketika hendak bertanya pada Tuhan, saudara, usah mati. Kong Daud bilang, ini gara-gara orang tidak minta petunjuk Tuhan ini. Sedangkan Daud, orang yang dekat dengan, kalau nyandak berdoa di satu kali, akan melakukan kesalahan. Apalagi itu orang. Amin. Mari minta petunjuk Tuhan. Mari minta arahan Tuhan. Saudara, di 2023 kita kembali lagi poin tadi, doa. Doalah adalah cara kita minta petunjuk Tuhan. Sebentar kita akan melakukan tindakan profetik. Saudara ya, ada minyak dan anggur, kemudian ada minyak, ada ayatnya. Kita akan taruh di jari kaki kanan, jempol. Menandakan kita menginjakkan kaki 2023. Hanya dengan kemurahan tangan Tuhan. Hanya dengan kuasa darah Yesus. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Saya percaya Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang besar bagi kita. Saudara, kenapa Yosua walaupun tindakan Tuhan aneh-aneh, Yosua bisa mengikuti? Kenapa? Karena Yosua tidak berjalan berdasarkan logika, tapi Yosua berjalan berdasarkan firman. Bagaimana tidak aneh? Tuhan bilang untuk meruntuhkan tembok, menikah keliling 7 kali. Ya, 6 kali, hari ke-7 7 kali. Itu kan aneh. Bukan mau pi angka senjata, mau pi bakal keliling 13 kali. Kok mbak diam, nanti hari ke-13 bersorak-sorai.
Kenapa Yosua bisa mengikuti? Karena Tuhan tidak bisa diselami dengan akal manusiawi. Perlu firman, perlu firman. Makanya Tuhan bilang apa? Yosua, janganlah engkau lupa, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman yang kutunjukkan kepadamu. Firman dan doa itu mengawali kita di 2023. Celupkan, injakkan kaki di 2023 dengan minta anugerah Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Saudara harus berkata bahwa Tuhan, setiap langkah kakiku pimpinlah Tuhan. Setiap jalan-jalanku, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Jangan dulu bergerak tanpa firman. Jangan bersandar, saudara dan saya akan goyah. Karena orang yang tidak punya firman, seperti rumah didirikan di atas pasir, akan datang goncangan, rubuh habis, hebat kerusakannya. Tetapi orang yang punya firman, ia menggali dalam-dalam. Dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya akan tetap kokoh. Badai apapun boleh datang di 2023, tetapi fondasi tiap orang akan diuji. Apakah dari perak, apakah dari kayu, apakah dari emas. Kalau fondasimu dari emas, yaitu dari firman Allah, maka engkau sekalipun melewati api, engkau akan tetap semakin murni. Kenapa saudara? Malah akan 7 kali ganda pun api datang. Kenapa? Karena di dalam kitab Nehemia ada 12 pintu gerbang. Ada pintu gerbang perapian. Setiap orang akan diuji. Setiap orang akan dimurnikan. Setiap orang akan dipanaskan. Dan akan dilihat sampai di mana ketahanan orang itu. Tergantung dari firman yang hidup dalam dirimu dan diriku. Kita akan masuk dalam pintu gerbang perapian. Di mana roh kita akan semakin menyala-nyala. Di mana api Tuhan akan semakin kuat dalam hidup kita. Yang terakhir, Tuhan ingatkan, ketika kita masuk di dalam 2023, apa yang harus kita lakukan? Tuhan ingatkan kita, ketika kita menguduskan. Firman Allah bilang apa? Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Ya, di dalam ayat 5, kita kembali ke ayat 5. Kepada Musa, Tuhan bilang, Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab engkau berdiri di tempat kudus. Tanggalkanlah. Kepada Yosua sebelum perang, Yosua, tanggalkanlah kasutmu sebelum engkau berdiri, karena engkau berdiri di tempat kudus. Ingat di mana kita berdiri. Kita berdiri jangan di jalan orang berdosa, tetapi yang berdiri di dalam jalan Tuhan. Alkitab bilang, yang terakhir, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Kuduskan hati kita, minta Roh Kudus, minta tubuh dan darah Kristus, pikiran kita. Pastikan semua yang lama-lama di kulkas, makanan lama, ya, buang jo. Amin. Apalagi di hati, segala yang lama buang jo. Kasih bersih hati ini. Dengan apa saudara? Isi dengan yang baru, yaitu firman Allah. Kuduskanlah diri kita. Dan ingat, kuduskanlah hari Sabat. Yesaya 58. Kita lihat sebagai ayat terakhir. Yesaya 58 ayat 10. Ayat 14. Ayat 14 maju. 12. 11. Oke. Firman Allah berkata, mari kita baca sama-sama. Di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanah yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 12. Ayat 12, tolong dimaju. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus,
yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ini percepatan. Kalau saudara naik oto ini, cepat. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dan saudara harus tahu, di dalam Yeskel 46 ada pintu yang hanya dibuka pada hari Sabat. Yeskel 46 ayat terakhir. Yeskel 46 ayat 1. Ini Tuhan hadir di sana ya, Yehova Syamah. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tapi pada hari Sabat supaya dibuka. Pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Ya, awal bulan dapat buka ini. Besok tora masuk. Amin. Haleluya. Ayat 2. Mau apa di sana? Saudara tahu ada banyak pintu yang tertutup karena kita tidak menguduskan hari Sabat. Inilah waktunya. Kuduskanlah hari Sabat. Kita akan lihat, jangan urusan terus, jangan mau masa terus. Hari pertama sampai hari ke-6 mau masa. Hari ke-7 nanti mau masa, pulang gereja. Sebelum pulang gereja, jangan kerja terus. Kasih waktu untuk Tuhan. Amin. Bu, banyak pesanan. Salah-salah Tuhan mau tutungan apa pesanan. Tetap pesanan itu akan berlimpah. Amin. Jangan baking cookies terus. Amin. Saudara, coba orang lakukan firman. Hari kenikmatan, hari orang mendengar suara Tuhan, hari orang mau menyembah Tuhan. Setelah itu baru orang lakukan. Saudara, ini saya harus sampaikan pesan Tuhan. Saudara bilang, bahagia ibu, memang mau bahagia. Ini waktu, ingat berkat itu datang dari Tuhan. Kalau orang sakit, biar pesanan banyak, sudah boleh bikin apa-apa. Saudara, kekuatan itu, makanya Tuhan bilang, kalau aku tambahkan kekayaan kepadamu, ya, janganlah kamu tahu bahwa itu kekuatan mendapatkan kekayaan datang dari Tuhan. Dokter cuma kasih vitamin. Ada minum segala vitaminnya sehat-sehat. Tapi kalau kita kuat, itu datang dari Tuhan. Sampai Daud bilang, apabila hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Apabila orderan bertambah, janganlah hati kita melekat kepadanya. Tapi perbanyaklah penyembahan kita, ucapan syukur kita. Pekerjaanmu adalah berkat dari Tuhan. Bahkan tidak semua orang memiliki keahlian seperti yang engkau punya. Itulah karunia. Dan karunia itu datang dari siapa? Yang empunya hari Sabat. Dialah Yesus Kristus, Tuhan di atas hari Sabat. Saudara, itulah sebabnya saya berdoa jemaat Tuhan, kuduskan hari Sabat. Saudara, dan Alkitab bilang apa? Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang. Sementara itu, imam-imam akan mengolah korban bakaran, korban keselamatan, dan dia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi, dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Inilah waktunya para raja, para imam,
sujud menyembah. Pada hari apa? Pada hari Sabat dibuka. Yehezkiel 46 mendahului Yehezkiel 47. Pada saat Yehezkiel 47 dirilis, karena sudah lewat 46. Apa itu? Tiba-tiba terjadi kesembuhan. Tiba-tiba jala penuh dengan ikan-ikan besar. Tiba-tiba air di sana menjadi air hidup. Ketika apa? Yehezkiel 46. Pada bulan baru, pintu akan dibuka. Pintu Sabat dibuka. Pada hari Sabat, pintu gerbang yang biasanya tertutup, pelataran dalam akan dibuka. Kita masuk ke sananya. Dan saudara tahu, dari ambang 47 ayat 1. 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku ke pintu bait suci. Sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bagian bawah, samping kanan dari bait suci, sebelah selatan Mezbah. Saudara, di tempat ini anak domba dikorbankan. Kenapa? Itulah sebagai ucapan syukur kita. 1 minggu Tuhan sudah pimpin kita. Kita harus awali hari yang baru dengan apa? Menguduskan hari Sabat, menyembah dan membawa korban yang harum, yang terbaik. Dan pintu Sabat dibuka, pintu gerbang dibuka pada awal bulan. Semua karena anugerahnya, semua karena darahnya. Mari masuk dimensi iman. Amin. Mari masuk dimensi tuayan. Mari masuk. Yang pertama, hidup dari roh doa. Yang kedua, hidup dari firman. Yang ketiga, hidup menguduskan diri. Itulah bekal kita memasuki 2023. Tuhan memberkati.